Di suatu hari di sebuah puskesmas sedang terjadi diskusi tentang penanganan penyakit tuberkulosis. Dikarenakan ada data hasil kerja yang menunjukkan bahwa ada salah satu keluarga yang terjangkit penyakit tuberkulosis. Apakah benar ada data yang menunjukkan kejadian TB di salah satu anggota keluarga di wilayah kerja kita? Benar Bu, dari hasil pemeriksaan awal kami menemukan beberapa tanda yang mengarah pada TBC. Apakah memang sudah dikaji secara menyeluruh? Belum semua Bu, kemarin kami baru melakukan pengajian awal, tapi kami udah tes tuberkulin pada Ibu Siti dan keluarganya. Baik, kalau begitu kita jadwalkan besok untuk kunjungan sekaligus pengkajian langsung di keluarga tersebut. Baik Bu. Kalau begitu, terima kasih atas informasinya, saya cukupkan untuk hari ini. Keesokan harinya, para perawat pun berkumpul di puskesmas Tarupolo dan melakukan persiapan sebelum berangkat ke tempat tujuan. Tiba di rumah keluarga Ibu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya Bu? Kami perawat dari Puskesmas Tarukono, neneknya ada? Iya ada Bu, silakan masuk. Iya dek. Misi. Iya, saya panggilkan terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu, saya panggilkan ibu saya dulu. Iya dek. Ibu, itu ada tamu dari puskesmas Bu. Oh iya, sebentar dek. Mari. Ya Bu. Apakah benar dengan Ibu Siti? Iya benar. Perkenalkan, saya perawat Rantika dan ini rekan saya perawat Tika. Kami mendapat laporan bahwa ada anggota keluarga Ibu yang mengalami gejala TB. Jadi kami datang untuk memeriksa dan memberikan edukasi lebih lanjut. Oh iya, kemarin ibu saya pergi ke puskesmas dan katanya itu tanda dan gejala TB. Iya Ibu, tujuan kami ke sini adalah untuk memeriksa lebih lanjut keadaan nenek untuk memastikan kondisinya apakah benar mengidap penyakit TB atau tidak. Oh iya Bu, baiknya gimana? Nenek gimana Ge? Bisa dipanggilkan dulu? Oh iya, Su, sebentar ya Su, saya panggilkan terlebih dahulu ya. Sesudah memanggil nenek dan Ibu Siti menghampiri perawat. Permisi Nek, maaf mengganggu waktunya. Kami dari Puskesmas Tarukono, saya perawat Rantika dengan saya perawat Tika. Ini kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Nek mengenai penyakit nenek. Apakah nenek bersedia? Iya, Sus, bersedia demi kesembuhan saya. Di rumah ini ada berapa orang yang tinggal Bu? Ya, anak saya ada dua. Yang pertama namanya April, usianya 23 tahun. Anak yang kedua namanya Iva, usianya 21 tahun. Dan ini ibu saya, namanya Nenek Nata, usianya 58 tahun. Kalau ada keluarga yang sakit, apakah ada makanan khusus? Tidak ada yang khusus sih, kadang ya sederhana aja. Kadang makan sama sambal juga udah bisa. Oh Ibu, kalau ada anggota keluarga yang sakit, suka dibawa ke puskesmas terlebih dahulu, apa ke rumah sakit ya? Biasanya kalau ada yang sakit, beli obat di warung. Kalau belum sembuh juga, nanti baru pergi ke puskesmas atau ke dokter. Oh iya, nenek tahu tidak penyakit yang diderita nenek seperti apa? Katanya sih TB Sus, tapi saya nggak tahu, saya cuma ngerasa batuk aja. Yang nenek rasain sekarang ini kayak gini. Yang saya rasain kadang sesak, terus keringat dingin, nyeri dada, habis itu BB saya juga turun 4 kilo Sus. Oh gitu ya Nek. Setelah selesai melakukan pengkajian data, yang diperlukan selanjutnya perawat satu memeriksa keadaan fisik nenek Siti. Baik nenek, tadi kan sudah ditanyakannya. Nenek sekarang mau saya periksa dulu ya. Oh iya nenek, kemarin kan sudah disuntik di tangan yang dibuletin pakai spidol. Nah sekarang saya mau lihat hasilnya ya nek. Ini silahkan Sus. Misi ya nek. Nah nek di sini ada bintik merah melebihi lingkaran ya nek. Kemungkinan besar ini positif terkena TB. Sekarang saya akan mengecek tekanan darah dulu ya nek. Yes Sus, silahkan. Biasanya tekanan darahnya berapa ya nek? Kemarin mah 120/80.
Ini juga masih 120 per 80 ya, Nek. Nah, Nenek, saya sudah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, kami akan memberikan edukasi mengenai penyakit TB supaya Nenek dan keluarga lebih memahami. Apakah bersedia? Iya, Sus, boleh. Ibu, Nek, kita mulai penyuluhannya ya. Ini saya berikan dulu. Langsung kita mulai dari pengertian tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu kan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya Bu. Nah, kuman ini dapat menyerang semua bagian tubuh dan yang paling sering terkena adalah organ paru-paru. Nah, tuberkulosis itu menular atau tidak ya? Gimana menurut kalian, menular atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu, Sus. Oke, jadi TB itu dapat menular ya, Bu, Dek, terutama bila dalam darahnya itu ditemukan kuman TBC. Nah, untuk itu sekarang Nenek pakai masker dulu ya, Nenek. Nah, risiko penularan TB ini bisa dari udara, kemudian dari daya tahan tubuh seorang yang lemah, kemudian merokok pasif maupun perokok aktif, dan pengobatan yang tidak sesuai dengan dokter. Kemudian bisa ditularkan oleh penderita TB-nya ya. Nah, untuk dampak penularan TB-nya itu bisa mempengaruhi ekonomi keluarga atau umum, mengancam keberlangsungan kesehatan anak dan bangsa, dan pengobatannya itu biayanya itu tinggi ya, dan aktivitas dan produktivitasnya berkurang. Untuk gejala utama dari TBC itu ada batuk berdahak terus menerus lebih dari 2 minggu, terus ada kadang juga batuknya itu berdarah, terus berat badannya menurun tanpa sadar, terus demam, terus keringat dingin, nafsu makan menurun, dan badannya mudah lelah. Nah, kayak gitu ya. Yesus. Selanjutnya ada penularan TB. Untuk langkah-langkah pencegahannya yang bisa dilakukan yaitu isolasi pasien TB aktif secara 2 minggu pertama pengobatan. Yang kedua adalah gunakan masker ya, Nek, bagi pasien saat batuk atau berbicara. Selanjutnya tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang keempat ada cuci tangan dengan sabun terutama setelah batuk dan sebelum makan. Selanjutnya pisahkan peralatan makan dan minum penderita. Selanjutnya pastikan ruangan memiliki ventilasi baik dan jangan membuang dahak sembarangan. Nah, ini udah dapat obat kan ya. Nah, obat itu harus diminum secara rutin ya, karena itu penting banget. Karena pengobatan TBC bisa berlangsung 6 bulan atau lebih dan harus diminum setiap hari, nggak boleh putus. Kalau putus nanti faktornya bisa menjadi kebal dan sulit diobati, terus harus ngulang dari awal lagi. Dan obat diberikan secara gratis oleh puskesmas. Pasien TB juga akan didampingi oleh kader atau keluarga sebagai pengawasan minum obat atau PMO. Nah, terus penderita TBC itu butuh nutrisi yang cukup biar daya tahan tubuhnya meningkat. Terus makanan tinggi protein dan lupa. Dan juga hindari merokok dan asap rokok ya Bu. Istirahat cukup dan tetap beraktivitas. Jadi apakah penyakit TBC ini bisa sembuh ya, Sus? Bisa, asalkan minum obatnya secara rutin. Basis kami akan bantu Nenek untuk patuh minum obat setiap hari. Iya, jangan lupa dukungan keluarga sangat penting buat penderita TBC ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Perawat. Sekarang kami jadi tahu dan paham. Sama-sama Bu, kalau ada gejala serupa pada anggota keluarga bisa langsung hubungi puskesmas ya Bu. Ya Bu. Oh iya, jadi penyakit TBC itu seperti itu ya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sekarang kami untuk ibu jadi tahu bagaimana cara pencegahan TBC dan cara penanganannya. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan di rumah ya. Ya Sus, terima kasih atas bantuannya ya. Kalau begitu kami izin permisi terlebih dahulu ya Bu. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi puskesmas. Ya Sus. Mari Bu, kami pamit dulu nggih. Ya. Terima kasih atas bantuannya ya.